Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading ya untuk kalian yang saat ini mencoba atau udah berusaha untuk mundur, menghilang atau menghindar ya dari seseorang yang udah menyia-nyiakan kamu, dia udah nggak serius sama kamu, dan kita coba cek energinya bagaimana kalau kamu menghindar, mundur atau menghilang ya dari kehidupan dia. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Aku akan menarik energi dia dulu. Kalian fokuskan ya, seseorang yang kamu rasa udah menyia-nyiakan kamu, dia nggak serius sama kamu, atau dia mempermainkan kamu dan kamu memilih mundur ya. Kamu fokuskan bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati, atau mungkin dia takut komitmen ya sehingga nggak ngasih kepastian dan kamu memilih untuk mundur, menghindar atau menghilang dari kehidupannya dia. Oke, bisa dengan kalian bayangkan wajahnya atau sebut namanya dalam hati ya. Kita akan cek dulu untuk energi dia saat ini ya. Ketika kamu tidak merespon atau kamu mundur atau kamu menghilang ya, nggak berkomunikasi lagi sama dia, apa yang dia rasakan? Workaholic. Dia akan mencoba untuk melampiaskan kesepiannya ya, atau membiasakan diri tanpa kamu, membiasakan diri dengan kamu tidak menghubunginya atau kamu nggak merespon dia lagi dengan bekerja keras. Jadi dia workaholic nih ya, supaya dia berpikir bahwa ya sudahlah, seseorang ini, maksudnya kamu ya, dia udah mundur, aku nggak ngerespon lagi ya, nggak menghubungi aku lagi, ya udah aku mau kerja aja, aku mau kerja keras aja untuk menghibur dirinya ya. Kemudian insecurity. Ketika kamu mundur, kamu menghindar atau kamu menghilang ya, kamu nggak menghubungi dia lagi, kamu nggak memperjuangkan dia lagi, dia ada rasa insecure loh ya. Insecure-nya ini kayak menyesal ya, menyesal atas apa yang dia lakukan ke kamu ya, dengan menyia-nyiakan kamu, nggak mau komitmen, datang dan pergi, on off seenaknya ya, seringkali menghadirkan pilihan lain. Nah, ketika benar-benar kamu tinggal, dia merasa insecure dan dia larinya ke pekerjaan ya. Insecure-nya dia tuh kayak, kok bisa ya gitu loh, selama ini aku tuh selalu mendapatkan apa yang aku mau ya, selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, terutama yang berhubungan dengan percintaan ya. Kalau misalkan kalian feminim nih, ini maskulin kalian ya, dia tuh kayak berpikir selama ini dengan apa yang aku miliki ya, cewek-cewek tuh pasti mau sama aku, cewek-cewek tuh yang ngejar-ngejar aku. Tapi ini kenapa ya, kemarin-kemarin ngejar, memperjuangkan aku, kasih aku perhatian all out ya, mau aku seenak sendiri, aku seenak jidat gitu ya, masih selalu diterima, dimaafin, dimaklumi, tapi kok sekarang jadi menghilang gitu. Nah, ini bikin dia tuh insecure ya, kayak jadi turun kepercayaan dirinya nih. Kok tumben ada cewek yang biasanya aku yang menghindar, aku yang menghilang, kok sekarang aku yang dihindarin gitu loh. Dia turun kepercayaan dirinya ya. Kemudian isolation. Dia akan merasa kesepian ya tanpa kehadiranmu lagi, dan dia akan lebih banyak waktu atau lebih memilih untuk mengisolasi dirinya, untuk menarik diri, untuk menyendiri. Jadi kalau yang biasanya dia pulang kerja hangout gitu ya, dia memilih untuk
sendiri aja gitu ya, atau bahkan di tempat kerja lebih cenderung menarik diri. Atau kalau misalkan dia lagi libur gitu ya, yang biasanya dia pergi sama keluarga atau pergi sama teman-temannya, dia memilih untuk mengisolasi diri di kamar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Keadaan dia saat ini setelah kamu tidak memperjuangkan dia lagi, kamu nggak menghubungi dia lagi. Confusion, bingung dia ya, bingung, ada rasa ketakutan, ada rasa kehilangan, bingung kok apa namanya, bisa gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah kayak menghilang, kayak kamu tuh selalu ada buat dia ya, waktumu, tenaga kamu, bahkan tengah malam, bahkan over midnight itu kamu kayak selalu ada, pagi-pagi buta gitu loh. Tapi saat ini ketika kamu pergi, kamu menghilang, kamu menghindar, atau kamu nggak merespon dia lagi, dia bingung ya, dia bingung. Terus terang aja di sini energinya dia bingung, insecure, menarik diri, mau lari ke pekerjaan pun ya, dia kerja pun dia overthinking, dia kepikiran ya, jadi benar-benar nggak tenang. Oke, lihat lagi ya keadaan dia saat ini ya. Passion, ada rasa kangen ya, ada rasa kangen dimana sebelumnya kamu yang selalu ada buat dia, kamu ngerespon dia, atau mungkin walaupun dia nggak bisa kasih kamu status, nggak bisa kasih kamu komitmen, atau kalaupun ada komitmen tapi sikap dia itu nggak seperti orang komitmen ya, yang datang dan pergi, nggak takut kehilangan kamu seenaknya. Nah sekarang dia baru terasa dia kangen ya, kangen akan kamu yang selalu ada buat dia, kangen akan kamu yang selalu bikin dia tuh semangat ya, kangen dengan gairah kamu. Oke. So kita lihat ya kedepannya gimana sih ya, setelah kalian benar-benar mundur, menghilang, nggak menghubungi dia lagi atau nggak merespon dia lagi. Oke, The Tower ya. Dia awalnya ya menganggap bahwa koneksi ini udah benar-benar selesai ya. Dia menganggap bahwa kamu udah nggak mau sama dia ya. Tapi di sisi lain juga dia berpikir, oh kayaknya dia udah nggak mau aku permainkan lagi nih. Dia udah nggak mau aku jadiin apa ya, pelampiasan, option, dijadiin apa namanya, HTS-an ya, friends with benefit, mungkin close friend aja, TTM aja. Oh, kayaknya dia udah nggak mau nih ya, karena biasanya walaupun aku jahatin ya kasarnya nih, dia masih cariin aku, ini udah nggak nyari lagi, kayaknya udah selesai nih kayak gitu. Dan ya dia bener-bener shock ya, dia akan bener-bener shock, dia akan ngerasa stres sendiri ya. Oke, kita lanjut ya bagaimana dia ke depannya. Ten of Wands, dia akan merasa semakin galau, semakin terbebani tanpa kamu, semakin overthinking. Benar-benar dia baru merasakan ya, kehidupannya berasa berat ketika kamu sudah benar-benar menghilang dari dia ya, ketika kamu sudah nggak nyariin lagi ya, karena dia mau nyariin duluan, dia sepertinya masih gengsi ya. Karena selama ini dia yang nggak serius sama kamu, dia nggak komitmen, dia mempermainkan kamu, menghadirkan pilihan lain, bahkan ada yang oke, kita komitmen, tapi sikapnya nggak menunjukkan seorang yang berkomitmen, yang datang dan pergi nggak bertanggung jawab. Nah, ketika saat ini kehilangan kamu, ya, energi saat ini kan dia insecure, ya, dia kangen, dia bingung. Akhirnya dia lampiasin ke pekerjaan, menjadi seseorang yang workaholic. Tapi kedepannya semakin berat dia jalani ya, semakin kamu nggak nyariin sama sekali, itu semakin berat dia jalani. Oke, kita lihat lagi ya. Five of Swords, dia merasa hambar ya, hampa, kehilangan ya, merasa kayak ya ada sesuatu yang hilang gitu loh. Yang biasanya kamu setiap hari masih kasih dia perhatian, nyariin dia ya, walaupun nggak ada kejelasan status, tapi ketika kamu udah bener-bener pergi, semakin dia terpuruk, semakin dia merasa hambar, semakin dia nggak bersemangat
untuk ngejalanin hidup hari-harinya ya. Oke. Seven of Wands ya. Dia akan semakin sangat struggling, berasa kayak berat banget ya ngejalanin hari-harinya ya. Dan dia terus berusaha melawan perasaannya sendiri ya, berusaha untuk tidak nyariin kamu walaupun sebenarnya itu pengen banget. Oke, kita lihat lagi ya. The Chariot. Finally, pada saatnya nanti dia akan bergerak ya. The Chariot ini kan kereta perang zaman Romawi ya. Dia akan bergerak untuk mencari kamu ya. Pokoknya di sini kamu yang bener-bener hening, kamu yang udah bener-bener senyap ya, mode senyap, udah lenyap aja di situ. Awalnya dia sekuat tenaga buat nahan, tapi itu justru makin dia merasa depresi, dia stres, dia galau, dia merasa hampa hidupnya, ada yang hilang ya. Tapi nanti dia nggak tahan, bener-bener nggak tahan, dia nyariin kamu nih, The Chariot ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana dia ke depannya. Five of Cups ya. Dia merasa sedih banget ya. Dan di saat itu baru dia di sini The Chariot melakukan pergerakan ya untuk dia nyari kamu. Karena ya dia merasa hopeless ya tanpa kamu ya, ketika kamu udah bener-bener ngilang. Tapi kalau misalkan kamu masih muncul-muncul ya kayak dia bakalan GR, bakalan narsis gitu kan. Tapi kalau udah kamu bener-bener senyap, di situ dia nanti akan nyariin kamu lagi. Oke, kita coba korek intip isi hati dia nih. Seseorang yang udah nyanyiin kamu, mengabaikan kamu ya, mempermainkan kamu, dan kamu sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupannya. Kira-kira isi hatinya apa ya? Oke. I want to start over. Aku ingin memulai hubungan lagi sama kamu nih, sinkron dengan The Chariot ya. Jadi dia nanti bakalan nyariin sih. Kalau saat ini masih gengsi ya, tapi walaupun dia sebenarnya insecure, dia sebenarnya kangen, dia sebenarnya galau, kayak dia tahan-tahan, makanya dia lari cari kesibukan ya, pekerjaan. Oke. I compare others to you. Jadi dia tuh kayak sempat membandingkan kamu dengan seseorang yang lain ya, tapi nanti pada kenyataannya dia bergerak menuju ke kamu ya. Ya terserah aja dia mau membandingkan, kan memang dia suka ini menghadirkan option lain ya. Oke, kita lihat lagi isi hatinya. Oke. I won't let you down, I don't want let you down. Sebenarnya dia tuh nggak pingin kamu sedih ya dengan sikap tindakan dia yang on off, nggak mau komitmen, atau komitmen tapi datang dan pergi, cuman komitmen di mulut aja. Sebenarnya dia tuh nggak pengen kamu down, nggak pengen kamu sedih gitu ya. Tapi aku rasa ini ya hanya sebatas ini di hati nuraninya aja, tapi pada faktanya egonya dia yang bicara ya, dengan dia masih egois dengan apa semau gue gitu kan ya. Oke, kita lihat lagi ya isi hatinya. Oke, I am recovering. Jadi kalau aku belum menghubungi kamu ya, itu aku masih healing ya, karena sebenarnya ini hal yang menyakitkan kok. Ada sih seseorang yang berani-beraninya ninggalin aku, nyuekin aku kayak gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi isi hati dia. I hide my feelings. Jadi dia menyembunyikan perasaan dia yang sesungguhnya, karena dia kan masih player, masih playboy, atau mungkin playgirl ya, untuk kalian yang maskulin, feminim kalian ini masih playgirl, masih takut kehilangan fans-fansnya ya. So dia ingin mengatakan ya, aku sebenarnya menyembunyikan perasaanku, sebenarnya aku tuh butuh kamu, aku tuh cinta sama kamu ya, tapi ya aku belum berani untuk berkomitmen, jadi aku berpura-pura untuk nggak butuh kamu. Tapi pada kenyataannya dari energinya dia ya, dia kehilangan
ya. The Chariot ini dia nanti akan bergerak menuju ke kamu ya, walaupun dia ada, kalau dari Five of Cup ini ya, walaupun dia ada rasa nggak percaya diri ya, dia takut kamu tolak, takut kamu nggak mau nerima dia lagi gitu ya, tapi dia akan mencoba. Oke, kita cek untuk energi zodiaknya ya. Zodiak dari seseorang ini ya, yang ini punya aku tarik. Oke, ada Jupiter, Sagittarius, Pisces, Chiron, Virgo, ada Capricorn, Venus itu Libra, Taurus, ada Aries, kemudian Scorpio, Sagittarius lagi, Ceres itu Taurus lagi, ada Pisces lagi, kemudian Merkuri itu Gemini, Virgo, ada Virgo ya, dan Virgo lagi. Oke. Untuk inisial nama dari seseorang ini ada I, R, K, S, P, Q, N, D, X, W, U, dan H. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.